walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru. Tatkala, ini yang ketiga, manusia itu enggan dan tidak mau membayar zakat harta mereka, maka mereka akan dicegah dari turunnya hujan dari langit. Allah menahan hujan dari mereka, tetapi andaikan tidak karena memberi kehidupan binatang-binatang di bumi ini, mereka tidak akan diberi hujan. Jadi Allah menurunkan hujan untuk kemaslahatan hewan, bukan manusia. Dan para ulama mengatakan ini maksudnya ada dua. Yang pertama, memang Allah tidak menurunkan hujan sehingga kering, atau Allah menurunkan hujan tapi malah menjadi petaka, yang banjir bandang, yang banjir apa begitu. Akhirnya merusak bangunan, merusak tanaman. Ya. Jadi bukan berarti hujan yang sering itu malah menyenangkan, kadang-kadang malah menjadi malapetaka. Kurang hujan juga petaka juga. Makanya pada zaman Rasulullah sempat terjadi ketika Rasulullah SAW berkhutbah Jum'ah, datang seorang laki-laki kemudian mengajak bicara Rasulullah padahal Rasulullah sedang khutbah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, paceklik datang, harta habis, binatang-binatang ternak mati, kita tidak bisa mengadakan perjalanan untuk dagang dan lain sebagainya karena nggak punya uang. Maka doalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Maka Rasulullah mengangkat tangannya minta hujan, Allahumma aghithna dan seterusnya. Turun hujan seketika itu pada hari Jumat. Maka disebutkan oleh Anas bin Malik, kami turun dari salat Jumat dalam keadaan basah kuyup. Namun besoknya tetap hujan, besok lagi tetap hujan, sampai Jumat depannya tetap hujan. Ini luar biasa. Mungkin kita belum pernah mengalami sepekan penuh hujan. Pernah kira-kira? Di Madinah pernah sepekan penuh hujan. Lalu ketika Jumatan yang kedua dalam keadaan hujan, ya, dan ini menunjukkan bahwasanya hujan sekalipun, meskipun rukhsah untuk salat di rumah, boleh salat di masjid. Karena saat itu pekan yang kedua Rasulullah tetap mengadakan salat Jumat. Para sahabat Nabi datang meskipun mereka kehujanan. Kemudian ketika khutbah datang lagi orang yang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, hujan terus-terusan, harta habis, kita nggak bisa keluar sehingga bahan-bahan makanan pun naik, nggak bisa perjalanan karena hujan, harta habis, ternak kita mati tenggelam, tanaman kita hancur. Maka doakan kepada Allah supaya menahan hujan dari kami. Maka Rasul mendoakan, bukan mendoakan ya Allah berhentikan, tidak, tapi Rasulullah mengatakan, ya Allah turunkan ke tempat-tempat yang belum kebagian air, ala butunil audiyah wa manabitis sajar, di lembah-lembah yang kosong dari air, di tempat-tempat menyimpan air yang banyak tumbuh-tumbuhannya. Seketika itu hujan berhenti. Anas mengatakan, kami turun salat Jumat dalam keadaan matahari cerah sekali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hujan terlambat itu jadi musibah atau bencana, kekeringan. Hujan terlalu banyak juga bencana, banjir, longsor, matinya tanaman, ternak, kita sulit untuk perjalanan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kaum muslimin yang punya harta lalu tidak mau membayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bencana. Apa tadi? Apa bencananya? Tidak ada hujan, atau ada hujan tapi malah merusak. Dan di tempat kita yang terjadi itu yang kedua. Karena hujan tiap tahun ada. Bahkan kadang-kadang musim hujan lebih panjang dari tahun sebelumnya. Bahkan kadang-kadang lebih dahulu turunnya dari perkiraan. Bahkan kadang-kadang hujan itu sehari semalam nggak berhenti, sehingga yang terjadi banjir. Sekali banjir menghabiskan sawah beberapa hektar, rumah tenggelam, harta hanyut dan semisalnya.
Nah, ini yang bahaya adalah ketika di suatu tempat yang tidak pernah terjadi banjir, biasanya orang itu tidak ada persiapan, sehingga ketika bangun rumah pun juga satu lantai, kan gitu. Kemudian beli barang ditaruh saja di lantai. Ada banjir sekali datang, habis barang-barangnya. Ya. Tapi kalau yang sudah biasa mengalami banjir, biasanya dia bikin tingkat 2. Barang-barang yang bagus ditaruh atas, sehingga siap kalau banjir dia naik. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sempat kami melihat dahulu, tahun berapa itu lupa kami. Jadi ketika banjir besar, ya, itu sampai kita itu melihat barang-barang rumah tangga itu mengapung berjalan menuju ke pelabuhan Kota Pasuruan. Ada kulkas, ada spring bed, ya, ada lemari, macam-macam. Itu mengapung begitu. Inilah bencana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi karena sebab tidak mau membayar zakat, maka bencana yang akan timbul. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, sekarang banyak bencana akibat hujan yang berlebihan. Ini sebabnya ternyata banyak orang-orang Islam tidak mau membayar zakat. Bayangkan, orang yang hartanya 100 juta wajib nggak berzakat? Rekeningnya 100 juta, itu sudah wajib zakat setiap tahun. Tapi ternyata subhanallah dia tabung sampai tua tidak pernah berzakat. Inilah sebabnya Allah menahan hujan atau menurunkan hujan sehingga menjadi bencana.